Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso merupakan satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Seorang mantan presiden Indonesia yaitu Gus Dur pernah memuji kejujuran seorang Hugeng. Beliau mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Yang pertama yaitu polisi tidur, yang kedua patung polisi, dan yang terakhir yaitu Hugeng. Hugeng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Dan bersekolah di Holland Indonesian School Pekalongan dan lulus pada tahun 1934. Ia kemudian mendaftar di Meer Attegebroedlich Onderwijs di kota yang sama dan lulus 3 tahun kemudian. Ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di Algemene Middelbare School, jurusan Bahasa dan Sastra Barat. Pada bulan Maret 1942, Hugeng kemudian melamar dan diterima sebagai salah satu dari 11 anggota kepolisian dari 130 pelamar. Karirnya terus menanjak hingga pada akhirnya pada 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Core value ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi saja, melainkan Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat jenderal berbintang 4, Hugeng masih mau turun tangan dalam mengatur lalu lintas di perempatan. Sempat, Hugeng pun turun tangan untuk menertibkan para tukang becak yang berjalan di jalur yang salah. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah sama, yaitu mengayomi masyarakat. Core value selanjutnya adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selama masa jabatannya, Hugeng dikenal sebagai polisi yang berintegritas tinggi, disiplin, jujur, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jenderal Hugeng juga merupakan sosok yang dapat diandalkan dalam tutur kata, perbuatan, dan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan saat menjabat sebagai Menteri Iuran Negara, beliau selalu mencatat setiap iuran atau pendapatan ke kas negara. Beliau tidak pernah mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Padahal, bisa saja ia menghimpun harta untuk keluarganya dengan menyalahgunakan uang negara atau melakukan tindak korupsi. Dan pada saat itu, keadaan negara juga sedang kocar-kacir karena merupakan negara yang baru merdeka. Core value ASN yang ketiga adalah kompeten. Keberhasilan Hugeng dari segi pangkatnya yaitu Jenderal Bintang 4 tidak terlepas dari sifatnya yang selalu ingin terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan atau kasus-kasus besar yang dapat diselesaikan oleh Jenderal Hugeng. Sikap harmonis ditunjukkan Jenderal Hugeng dengan memantau dan memastikan tugas serta fungsi kepolisian hadir di tengah-tengah masyarakat. Beliau menerima aduan masyarakat pada kediamannya yang tentunya berfungsi sebagai pusat komando. Sebab urusan kepolisian bisa 24 jam meskipun jam kerja hanya 8 jam sehari. Namun, dia lebih menitik beratkan fungsi komando lebih ditentukan sistem dan peralatan komunikasi. Kepedulian beliau terhadap masyarakat mendorong untuk tetap melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sikap loyal ditunjukkan oleh Jenderal Hugeng dari kasus penyelundupan mobil mewah yang merupakan kasus terkenal pada tahun 1968 sampai 1972 yang pelakunya adalah seorang keturunan Cina. Penyelundupan ini memiliki modus operasi yang sangat canggih dengan cara memanfaatkan dan memasukkan diplomatik. Tim inti penyelundupan ini terdiri dari 3 orang, tetapi melibatkan puluhan pejabat tinggi negara. Beliau tidak pernah gentar dalam mengusut tuntas kasus tersebut, yang akhirnya kasus penyelundupan mobil mewah ini berhasil dibongkar oleh Jenderal Hugeng yang mengakibatkan beliau tidak disukai. yang artinya beliau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Adaptif ditunjukkan Jenderal Hugeng dari beberapa kebijakan yang telah dia buat. Salah satunya adalah beliau memperjuangkan kewajiban bagi para pengendara dan penumpang sepeda motor untuk menggunakan helm. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keselamatan pengendara dan penumpang sepeda motor. Kebijakan ini disetujui beberapa bulan kemudian dan sampai saat ini kebijakan tersebut masih dipergunakan. Lalu keterkaitan dengan kolaboratif, dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum sebesar sekarang, Pak Hugeng telah mengarahkan institusi ini sejak awal sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kolaborasi dan sinergitas dengan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara dilakukan dengan baik, bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung menjadi salah satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin berat dan kompleks.